Action. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan motorik. Rekan-rekan semua, perlu diketahui bahwa taksonomi Bloom itu mengatakan ada 3 domain perkembangan yang bisa mendukung manusia di masa yang akan datang, yaitu perkembangan apa saja? Domain apa saja? Kognitif, afektif, dan psikomotor. 3 domain ini saling mendukung satu sama lain. Nah, sekarang permasalahan sekarang adalah di Indonesia lebih menekankan ke kognitif, betul tidak? Apa cirinya? Salah satunya adalah ketika anak mau masuk SD saja, di kita itu ditanya, sudah bisa baca belum? Sudah bisa berhitung belum? Itu salah satu kemampuan kognitif kan? Ya, tapi pernah nggak ditanya, sudah bisa melempar dengan baik belum? Kan tidak ya. Padahal itu salah satu komponen atau domain perkembangan manusia. Kemudian 3 itu merupakan fondasi. Jika fondasinya kuat, maka kalian menjadi apapun bisa. Tapi kalau kognitifnya pintar, kognitifnya bagus, tapi tidak didukung dengan sosial atau afektif, dengan psikomotor yang baik, bagaimana? Pernah nggak di kiri kanan depan belakang kita ada orang yang idealis, yang egois, yang maunya menang sendiri, nggak mau bekerja sama? Itu pintar nggak? Dia orangnya pintar nggak kognitifnya? Karena ciri-ciri orang kognitif yang baik itu adalah salah satunya itu nggak mau kerjasama, ingin menang sendiri. Kalau misalnya punya masalah, minta pertanyaan atau minta masukan dari teman-teman untuk ini, tapi dia tidak memutuskan dari teman-teman, memutuskan sendiri. Itu yang punya kognitif yang bagus. Tapi kemudian yang sosialnya bagus, apa tandanya? Yang sosialnya bagus tandanya adalah mudah bekerja sama, mudah berkomunikasi dengan siapapun. Kalau misalnya contoh dalam permainan ya, kamu sama kamu misalnya berteman misalnya ya, kemudian saya kelompokkan dengan yang berbeda kelompok, ada rasa bete-nya. Tapi kalau orang yang sosial, dengan siapapun saya siap. Itu sosialis ya. Kemudian yang motorik itu ada berapa? Kita ke motorik langsung. Motorik ada berapa komponen menurut Galahu? Ada 3 ya. Pertama, lokomotor. Kedua, stabilisasi. Ketiga, manipulasi. Lokomotor apa? Ada yang tahu? Lokomotor itu perpindahan dari titik A ke titik B. Contohnya lari, jalan, itu lokomotor. Manipulasi? Tahu? Manipulasi itu adalah menggunakan alat bantuan seperti bola, melempar, menendang, itu bagian dari manipulasi. Kemudian selanjutnya tadi apa? Stabilisasi adalah keseimbangan. Latihannya bagaimana keseimbangan kalau di permainan? Berdiri di balok titian, atau ada balok kita berjalan satu kaki atau berdiri di situ. Nah, ini adalah 3 komponen motorik yang harus dikuasai oleh anak-anak. Barulah nanti diarahkan sebetulnya anak-anak ini cocoknya kemana, ke cabur apa, gitu ya. Jadi kalau ini saya cerita di Belgia, udah ada yang tahu? Belum ya? Sedikit saja. Saya cerita di Belgia, mereka itu di tingkat sekolah dasar mereka bermain sifatnya olahraganya, penjasnya itu. Tujuan utamanya adalah untuk merangsang respon positif tentang olahraga. Olahraga itu sehat untuk saya, olahraga itu baik untuk saya. Tujuannya seperti itu. Baru nanti masuk SMP diidentifikasi mana yang cocok ke cabur ini, cabur ini, cabur ini, cabur ini. Itu di Belgia seperti itu. Di kita bagaimana? Jadi kecil. Sebelum 7 tahun juga sudah masukin ke SSB, ya kan? Ada yang masukin ke bulu tangkis dan sebagainya.
Padahal kita belum tentu anak itu memang bakatnya di situ. Oh di sana memang seperti itu. Kemudian di SMA di Belgia itu diajarkan strategi bagaimana memenangkan sebuah pertandingan. Kenapa di SMA? Karena secara logis atau kognitif mereka sudah jauh berkembang dibanding anak SD SMP. Jadi di sana tuh pertandingan di SD nggak ada yang situ menang kalah dibebankan oleh pelatih ke anak, nggak ada, main aja gitu. Nah baru nanti di SMP teknik yang benar, SMA bagaimana caranya dia melakukan atau strategi untuk memenangkan pertandingan. Jadi strukturnya tersusun rapi di sana itu. Dan di usia 18 sampai 19 itu adalah masa uji coba dia untuk melakukan pertandingan sebenarnya. Di situ apa yang diambil? Latihan mental, bertanding. Baru nanti diseleksi kembali, maka 20 tahun di sana itu baru diorbitkan menjadi elit atlet. Maka masa puncak sebagai atletnya panjang. Baru pensiun di angka 30 ke sana. Indonesia, mohon maaf beberapa cabur. Ya, 19, wow bagus. 20 dan turunnya drastis. Ya. Kita bisa lihat, ambil contoh lah, bukan saya nggak berdasarkan teori tapi berdasarkan contoh. Siapa saja coba yang sekarang namanya nggak ada, dulu waktu masih muda bagus. Evan Dimas, ada lagi Angelik Wijaya, ya kan, dia sampai sempat 15 dunia, main tenis dengan Maria Sharapova, cedera lututnya parah sampai pensiunnya sampai sekarang nggak ada. Padahal lagi bagus-bagusnya. Ada lagi yang bisa dilihat aja Indonesia. Nggak ada lagi Taufik Hidayat, nggak ada lagi Richard Sambera yang sampai usia 40-an masih bisa ngasih medali. Jadi semua perkembangan yang dilontarkan baik itu oleh Galahu dengan teori Bloom, kemudian dengan sosialnya dengan Vygotsky, semuanya saling berkaitan, saling berhubungan. Makanya nanti rekan-rekan kalau punya anak didik atau anak sekalipun, didiklah mereka 3 komponen ini sebelum waktunya mereka menuju ke spesialisasi usia 11 ke sana. Sebelum itu didik 3 komponen ini, kognitifnya, afektifnya, dengan psikomotornya, tanpa melihat atau tidak menunjuk kekhususan. Contoh anak saya sampai sekarang belum bisa berenang, usia 10 tahun. Tapi bertahap dari mulai nggak berani ke air sampai sekarang berani sendiri meluncur. Walaupun saya nggak sampai menyalahkan dia, ini harus begini, nggak, biarkan dulu. Nanti kalau udah 11, 12 dia sudah mampu berpikir logis, kemudian bisa melihat apa yang dia lihat terus melakukan, baru nanti prakteknya yang benarnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa saja tentang perkembangan? Ada yang ditanyakan? Nah ini jam pasir ya. Nah ini Horlas Galahu ini mengatakan jadi spesialisasi itu 7 tahun ke atas. Gerak dasar digabung menggunakan menjadi keterampilan olahraga spesifik. Tapi spesifiknya itu lebih di tingkat sekolah menengah pertama, baru diajarkan cocoknya di mana. Pernah nggak di antara kalian yang dites keberbakatan? Untuk kecil? Belum pernah sama sekali. Terus bagaimana memutuskan bahwa itu cabur saya? dari kita sendiri sih Pak sebenarnya. Oh saya mah gitu. Iya, Dari kesenangan, Pak. kesenangan, hobi ya. Ya. Oke. Dulu saya pernah
bertanya sama satu orang atlet senam, siapa ya namanya? Atlet senam di kita juga. Saya tanya, bagaimana caranya bisa masuk senam? Saya pernah dilihat Pak, hanya saya bisa split langsung suruh masuk senam. Saya tanya sama dia, apakah senam itu hanya split saja yang menjadi indikator bahwa atlet ini memang berbakat di senam? Itu kan butuh analisis ilmiah ya. Setiap cabur, saya pikir sudah belajar sama Pak Iman, setiap cabur memiliki indikator yang berbeda-beda, beda-beda karakteristiknya. Sepak bola butuhnya apa, basket apa, volley apa, bela dirinya apa, pasti punya ya. Dan kita bisa lihat kenyataannya. Tahun 90 udah lahir belum? Belum ya. Saya sudah lahir tahun 90, bermain volley Jepang dan Cina. Posturnya sama dengan kita, pendek-pendek, tapi memang vertikalnya bagus-bagus. Lihat sekarang volley putri Cina, volley putri Jepang, atau putra Jepang, putra Cina. Lihat tinggi-tingginya sama dengan Eropa. Mereka seperti itu. Kita, kalau saya laki-laki di Indonesia mungkin bisa sepantar ya. Putri, kita ambil ini aja, ambil kasus saja. TV nonton Piala Dunia Volley. Setelah selesai nonton Pro Liga Volley Putri, gimana pandangan kasat Anda? Drastis perbedaan. Drastis. Dari yang tadinya kayak yang perfect itu, wah pukul pas ngelihat ini dari kasat mata saja. Oke, ada yang ditanyakan? Harus nanya. Ada yang ditanyakan? Isbah? Oke, jangan tanyakan untuk silat apa saja gitu, jangan, saya nggak tahu. Saya ingin di sekitar fondasinya dulu. Kalau kita membangun rumah, fondasinya batu, apakah bisa 3 tingkat? Nggak mungkin ya. Tapi fondasinya harus dengan besi yang diameternya berapa, semennya berapa, pasirnya berapa, koralnya berapa. Kita bisa tingkat 3, 4, bahkan kalau dengan paku bumi bisa 20 ke atas tingkatannya. Ya, manusia pun begitu. Menurut teori Bloom ada 3 komponen yang tadi, kognitif, afektif, psikomotor. Jika 3 komponen ini terpenuhi dengan baik, terfasilitasi, maka anak ini mau jadi apapun bisa. Gitu. Fendi mau bertanya? Oh Pak, kebanyakan saya pun terjun di lapangan mengajar anak usia dini, usia 8-9, tapi di dalam sekolah itu udah diarahkan ke ekstrakurikuler yang dia inginkan. Apakah itu benar atau seharusnya ekstrakurikuler yang dia ikut itu benar-benar ya udah meluas aja Pak? Sebetulnya kalau menurut teori Vygotsky, usia tersebut belum masuk ke spesialisasi karena secara logika dia belum bisa berpikir logis. Baru bisa berpikir logis ketika anak itu usia 10-11 tahun. Dia sudah mampu melihat, kemudian membaca, mempraktekkan dan menjelaskan kepada teman. Contohnya seperti itu ya. Bagusnya untuk spesialisasi itu di usia pra-remaja gitu. Teknik yang benar, karena secara logika kognitifnya sudah berkembang, benar-benar berkembang. Dia sudah mampu melihat dengan baik, tinggal kita mengkoreksi sedikit-sedikit. Kita kan sistem pendidikan ya, dari SD, SMP, SMA sama ya. Jadi tadi renang ya contoh ya. Kalau renang SD bagaimana? SMP bagaimana? SMA bagaimana? Sama ya? Muncul, bebas gitu. Seharusnya tidak seperti itu. Bertahap. SD bermain air, biarkan tumbuh rasa senang dulu dengan air, biarkan tumbuh dulu rasa senang dengan olahraga air.
Kemudian SMP teknik yang benar, mulai dari meluncur, mengambang, kemudian gaya 4 gaya itu. Kemudian nanti setelah sudah bagus 4 itu baru dengan pembalikan dan sebagainya. Di SMA baru dengan strategi. Saya pernah lihat di sebuah video, untuk dia mau meluncur lebih jauh didorong pelatih dari belakang. Itu bukan diangkat kakinya masuk ke sana. Itu salah satu metode menurut saya ya. Tapi yang tadi, kalau yang saya baca menurut Vygotsky dengan Galahu itu mengatakan kalau Vygotsky kan sosial lebih ke interaksi, kalau Galahu lebih ke motorik, bagusnya di usia 11 tahun di sana. Karena secara logis sudah berkembang. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.